Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Afton Egan Faiki, absen 2. Yang kedua, Gabriel Maulidia Hadi Putri, absen 13. Yang ketiga, Ina Sadina Yesa, absen 16. Yang keempat, Khalia Reva Kristanto, absen 20. Yang kelima, Nadia Zahira, absen 25. Yang keenam, Queen Sabitah, absen 30. Dan yang terakhir yaitu Syekhon Ashikin Atif, absen 35. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama tentang memahami adab kepada orang tua. Adapun dalil nakli perintah menghormati orang tua terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan menurut hadis riwayat Ahmad mengatakan, Man ahabba ayyumadda fi umri wa yuzada fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Maksud dari beberapa hal yang ditegaskan pada ayat di atas, yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk larangan mempercayai ada kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini tentu mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua. Yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima kasih tersebut adalah dengan cara berbuat baik kepada keduanya. 3. Adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Seperti contoh dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Aniskur liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu dan bapakmu. Beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu 1. Orang tua telah berkorban demi anaknya, tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. 2. Kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah. 3. Anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak, terutama ibu. 4. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa seperti berikut. 1. Dibukakan pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai dua orang tua, di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan dua pintu surga kepadanya. 2. Lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Keutamaan berbakti kepada orang tua. 3. Ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Murka Allah ada di dalam murka orang tua.
Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi ia tidak bersyukur pada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. 4. Dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. 5. Dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Memahami adab terhadap guru. Dalil nakli menghormati guru. Laisa min ummati man lam yukhilla kabirona wa yarham shawirona wa ya'rifu li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Adab terhadap guru. Selain diperintah untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintah untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru, baik pada waktu masih mengajar maupun waktu sudah tidak mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya, guru. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Sebab-sebab kita wajib menghormati guru adalah sebagai berikut. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila mentaati perintahnya. Memang usaha tak pernah mengkhianati hasil, namun akhlak dan penghormatan siswa kepada guru merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan. Ulama mengatakan kesuksesan siswa itu 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Ulama mengatakan antum ila yasiril adabi ahwajum minkum ila kasir minal ilmi. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Menurut kitab Hilayatul Aulia dinukil dari min wasaya al ulama li talabil ilmi. Sehebat apapun siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Sebaliknya, meski tak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar, patuh dan hormat kepada guru, mencintainya setulus hati, maka tidak mustahil kita akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Percayalah, setiap guru selalu mendoakan siswanya agar menjadi pribadi yang hebat, yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.